Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 2420027, kelas Pendidikan Islam Anak Usia Dini A. Guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat mengenai materi sejarah dan dinamika 3 kerajaan besar Islam. 3 kerajaan besar tersebut ialah Dinasti Fatimiyah, Dinasti Safawi, dan Dinasti Mughal. Yang pertama mengenai Dinasti Fatimiyah. Dinasti ini merupakan salah satu dinasti-dinasti di Mesir. Selain Dinasti Fatimiyah, ada juga Dinasti Ayyubiyah dan Dinasti Mamluk. Latar belakang Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi setelah mengalahkan Dinasti Aghlabiyah. Mazhab yang dianut oleh negara Fatimiyah ini yaitu Syiah Ismailiyah, dan ibu kotanya adalah Kekhilafahan di Mesir. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Said bin Husain yang menurut sebagian ahli sejarah, beliau merupakan keturunan Fatimah Az-Zahra. Penguasa Dinasti Fatimiyah yang pertama, Al-Mahdi, yang menguasai pada tahun 909 sampai 934 Masehi. Dan yang kedua ada Al-Qaim. Beliau memimpin pada tahun 934 sampai 946 Masehi. Yang ketiga ada Al-Mansur yang pada tahun 946 sampai 952 Masehi. Yang keempat ada Al-Mu'iz yang menguasai pada tahun 952 sampai 975 Masehi, dan yang kelima ada Al-Aziz yang menguasai pada tahun 975 sampai 996 Masehi, dan yang keenam ada Al-Hakim yang menguasai pada tahun 996 sampai 1021 Masehi. Yang ketujuh ada Al-Zahir yang menguasai pada tahun 1021 sampai 1035 Masehi, dan kedelapan ada Al-Muntasir yang menguasai pada tahun 1035 sampai 1094 Masehi. Yang kesembilan ada Al-Musta'li yang menguasai pada tahun 1094 sampai 1101 Masehi. Yang ke-10 ada Al-Amir menguasai pada tahun 1101 sampai 1130 Masehi. Dan yang ke-11 ada Al-Hafiz menguasai pada tahun 1130 sampai 1149 Masehi. Yang ke-12-nya ada Al-Zafir menguasai pada tahun 1149 sampai 1154 Masehi. Dan yang ke-13 Al-Faiz menguasai pada tahun 1154 sampai 1160 Masehi, dan yang terakhir Al-Hadid menguasai pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi. Peradaban pada masa Dinasti Fatimiyah. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Afrika Utara termasuk Mesir. Dan kemajuan Dinasti Fatimiyah mulai ketika ibu kota pindah ke Mesir. Puncak kejayaannya pada masa Khalifah yang kelima yaitu Abu Mansur Nizal Al-Aziz. Dan pada peradaban masa Dinasti Fatimiyah menggunakan bidang keagamaan, serta adanya perkembangan di bidang administrasi, militer, politik, kemudian ada juga perkembangan pengetahuan yaitu Dar al-Hikmah, Dar al-Ilmu, serta ada juga perkembangan seni dan arsitektur. Kemudian kemunduran Dinasti Fatimiyah. Pertama, sistem kemasyarakatan berdasarkan strata di mana orang-orang Fatimiyah strata pertama. Yang kedua, kelemahan Khalifah Fatimiyah karena faktor usia terlalu muda ketika diangkat menjadi khalifah. Yang ketiga, kebijakan setelah Khalifah Al-Aziz untuk mengimpor tentara-tentara dari Turki dan Negro. Yang keempat, serangan dari Turki Saljuk. Yang kelima,
kebijakan para khalifah setelah Al-Aziz terhitung kejam. Yang keenam, pertentangan dengan paham Sunni. Dan yang terakhir yaitu takluknya khalifah terakhir Fatimiyah Al-Adid kepada Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Ya, demikian tadi penjelasan mengenai dinasti Fatimiyah. Kemudian yang kedua yaitu dinasti Safawi. Pada dinasti Safawi ini berada di Persia atau Iran yang dikuasai pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi atau sekitar 235 tahun. Latar belakangnya bercikal bakal sebuah gerakan Safawi murni, yaitu gerakan keagamaan dengan tarekat Safawiyah sebagai sarananya. Masa tarekat Safawi ini berlangsung sejak tahun 1301 sampai 1447 Masehi yang berturut-turut dipimpin oleh pertama Safi al-Din, yaitu pendirinya dari tahun 1301 sampai 1334 Masehi. Gerakan Safawi bercorak Syiah, keturunan Imam Syiah ke-6 Musa al-Kazim. Kemudian yang kedua dipimpin oleh Syekh Sadruddin Musa pada tahun 1334 sampai 1399 Masehi. Dan yang ketiga Syekh Khwaja Ali pada tahun 1399 sampai 1427 Masehi. Dan yang keempat yaitu Syekh Ibrahim pada tahun 1427 sampai 1447 Masehi. Dari kata Syiah, Syiah yaitu bentuk pendek dari kalimat bersejarah. Syiah Ali artinya pengikut Ali yang berkenaan tentang Quran surat Al-Bayyinah ayat Khairul Bariyah. Saat turunnya ayat itu, Nabi SAW bersabda, "Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung. Ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizun." Menurut etimologi bermakna pembela dan pengikut seseorang. Kaltus pada keturunan Husain ketika penaklukan Persia oleh Umar bin Khattab dan terbunuhnya Kaisar Yazdegerd, maka putri-putrinya ditawan. Saat itu Umar menghadiahi putri sang kaisar yang bernama Syahzinan kepada Husain bin Ali dan Husain pun menikahinya. Oleh karena itu, Syiah begitu mensakralkan Husain dan para imam Syiah yang terlahir dari rahim Syahzinan berdarah Persia, dan bukan seperti klaim mereka bahwa mereka mencintai keluarga Nabi Muhammad yang berasal dari Arab. Kemudian pada masa kepemimpinan Junaid tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Pada tahun 1459 Masehi menyerbu Ardabil, namun mereka gagal, dan pada tahun 1460 Masehi menyerang Sirkasia dan dihadang tentara Syirwanid, dan pada saat itu pula Junaid terbunuh. Kemudian pada tahun 1470 Masehi, Syafawi dilanjutkan Haidar. Haidar itu adalah anak Junaid. Haidar menikahi cucu Uzun Hazan, yaitu melahirkan Ismail, dan kerajaan Safawi secara resmi terbentuk di masa Ismail I. Silsilah penguasa kerajaan Safawi yang pertama, ada Ismail I, kedua Tamsab I, dan ketiga Ismail II, keempat Muhammad Khuzabanda, yang kelima Abbas I, yang keenam Safi Mirza, yang ketujuh Abbas II, yang kedelapan Sulaiman, dan yang kesembilan Husain I, ke-10 Tahmasp II, yang ke-11 Abbas III, ke-12 Sulaiman II, yang ke-13 Ismail III, ke-14 Husain II, dan yang ke-15 yaitu Muhammad. Kemudian puncak kejayaan kerajaan Safawi diraih pada masa kekuasaan Abbas I. Secara politik ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara.
berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Pada tahun 1598 Masehi, ia menyerang dan menaklukkan Herat, Mar, dan Balkh, dan menyerang dan merebut kembali wilayah Turki Utsmani. Pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I menyerang dan berhasil merebut Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Kemudian perkembangan dan kemajuan Safawi. Kemajuan-kemajuan itu antara lain ada pada pertama bidang ekonomi. Penguasaan Kepulauan Humus dan Pelabuhan Gumun yang diubah menjadi Bandar Abbas sehingga ia berhasil menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Selain perdagangan, hasil pertanian meningkat pada daerah The Fertile Crescent. Kemudian yang kedua pada bidang pendidikan. Pertama berhasil mengembangkan lembaga Syiah, sekolah tinggi yang berpusat di Isfahan dengan dibiayai oleh pendapatan negara. Kedua melahirkan pusat kajian ilmu Najf, Qum, dan Mayat. Dan melahirkan dua aliran filsafat yaitu filsafat peripatetik yang dikembangkan oleh Aristoteles dan Al-Farawa, dan filsafat Isyraqi yang dikembangkan oleh Suhrawardi pada abad ke-12. Kemudian ketiga pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya, telah berhasil meningkatkan produksi di sektor pertanian dan tekstil yang dikuasai kerajaan dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara Eropa seperti Belanda dan Inggris, serta keramik dari Cina. Dan yang terakhir pada bidang seni, telah berhasil membangun 162 masjid, 48 perguruan, 162 karis, dan 273 pemandian umum, serta berhasil mengembangkan seni lukis Timuriah. Selain adanya perkembangan dan kemajuan Safawi, ada juga kemunduran dan kejatuhan Safawi. Pasca pemerintahan Syekh Abbas I mulailah mengalami kemunduran. Penyebabnya antara lain, yang pertama Syekh Hussein yang memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama, syekh yang sering memaksakan pendapatnya kepada penganut aliran Sunni, sehingga membangkitkan kemarahan penganut Sunni Afghanistan. Kemudian kedua, ketidakcakapan para penguasanya untuk mengendalikan sistem pemerintah seperti Sultan Salfi pada tahun 1629 sampai 1642 Masehi, amat suka minum minuman keras yang mengantarnya pada kematian. 3. Tidak memiliki kepedulian terhadap problem sosial kemasyarakatan, sehingga posisi ulama rasionalis memainkan peran politiknya. Contoh peran Syekh al-Islam Muhammad Badir Majlisi lebih didengar daripada rajanya atau Syekh Sulaiman. Yang keempat, pasukan militer yang dirintis oleh Abbas I terbengkalai dan terpecah menjadi resimen kecil dan lemah. Kelima, konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Dan yang keenam, seringnya terjadi konflik intern dalam hal yang perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Selanjutnya, Persia diperintah oleh dinasti Zend pada tahun 1759 sampai 1794. Dinasti Qajar pada tahun 1794 sampai 1925, dinasti Pahlavi pada tahun 1925 sampai 1976, kemudian sejak tanggal 11 Februari 1979 melalui revolusi Islam yang dipimpin oleh tokoh Syiah terkenal Ayatullah Khomeini pada tahun 1900 sampai 1989 Masehi, sistem kerajaan yang telah ribuan tahun berkuasa dihapus dan diganti dengan sistem republik atau demokrasi dengan nama Ye Islamiyye Iran, Republik Islam Iran, dan dengan presiden pertama Abai Hasan Bani Sadr. Setelah penjelasan mengenai kerajaan Safawiyah, sekarang
Yang ketiga ada Kerajaan Mughal yang berada di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim. Latar belakang Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan Islam di India dengan Delhi, sebab ibu kotanya berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang penziarah dari Asia Tengah bernama Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol, keturunan Genghis Khan, ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana. Sejak Islam masuk ke India pada masa Umayyah, yakni pada masa Khalifah Al-Walid tahun 705 sampai 715 melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Muhammad ibnu Qasim tahun 711 sampai 712. Peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India. Pada masa kekuasaan Babur, Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi, salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol keturunan Genghis Khan, ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur dapat menguasai Samarkand tahun 1494 Masehi dan pada tahun 1504 Masehi ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Tahun 1526 Masehi, Babur berhasil mengambil alih Delhi dari penguasa Ibrahim Lodi dan mendirikan kerajaan Mughal. Setelah sebelumnya merebut Lahore dari tangan Delia Khan. Pada tahun 1527, Rajput jatuh dalam kekuasaan Babur. Kekuasaan Babur dilanjutkan oleh anak sulungnya, Humayun, selama 9 tahun. Pada tahun 1530 sampai 1539 Masehi dan dilanjutkan anaknya Akbar pada tahun 1556 sampai 1605. Kemudian pada masa kekuasaan Akbar, masa kejayaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar, yaitu pada tahun 1556 sampai 1605, dan 3 raja penggantinya yaitu Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658, kemudian Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Akbar melancarkan serangan untuk memerangi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sherhan Shah yang berkuasa di Punjab. Pemberontakan tersebut disambut oleh Bairam Khan sehingga terjadilah peperangan dahsyat yang disebut Panipat I tahun 1556 Masehi. Dengan demikian, Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh oleh Mahmudun Nasir pada tahun 1981, 265 sampai 266. Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia dapat menguasai Chundar, Gond, Chilor, Ratabar, Kalinjar, Gujarat, Swat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Walgard, Nahla, Al-Mahir, dan Arizk. Masa kekuasaan Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb resmi dinobatkan sebagai Raja Mughal setelah mengalahkan Raja Shuja atau Bengala dan Raja Murad atau Ahmad Abad tahun 1658. Langkah-langkah pertama Aurangzeb yaitu menghapuskan pajak, menunjukkan harga bahan pangan, menurunkan harga bahan pangan, memberantas korupsi,
mengusahakan kodifikasi mengenai soal muamalat yang dinamakan ahkam alam kiriyah atau peradilan. Sepeninggal Aurangzeb, tahta kerajaan dipegang oleh Muazzam yang bergelar Bahadur Shah, putra tertua Aurangzeb yang sebelumnya menjadi penguasa di Kabul. Kemunduran dan kejatuhan Mughal. Yang pertama, perebutan kekuasaan. Kemudian serangan bangsa Afgan dan menguatnya penguasa Inggris, serta campur tangan Inggris dalam urusan dalam negeri atau pajak tinggi. Kemudian konflik dengan kaum Hindu dan Sikh atau mayoritas versus minoritas, serta perang dagang dengan EIC. Demikian penjelasan dari saya mengenai sejarah dan dinamika 3 kerajaan besar Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.